Iya. Halo Rizky. Rizky Amalia belum kedengaran. Ada 3 orang yang tidak muncul. Nurfaida Mukhtar. Nurfaida. 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 Ada Nurfaida? Belum ada ya. Nurfaida. Kemudian Rafida Mutmainnah. Rafida. Hadir Pak. Hadir Pak. Di situ Siti Hairunisa. Baru saya panggil Rafida Mutmainnah. 2 Kak. Oh 2 Ki. 2 Pak. Oke. Terus ada. Kalau begitu kasih strip juga di situ, kasih tulis semua namanya supaya pas nanti di screenshot kelihatan semua nama atau Mutahhara apa Nur Miftahul Anisa. Hadir Pak. Oke, Miftahul Anisa hadir. Nur Saadah Nurdin. Hadir Nur Saadah ya. Pak. Bagaimana? Oke. Mutahhira. Mana Mutahhira? Halo, ada Mutahhira? Belum ada ya? Mutahhira urut 21 belum hadir. Nirma Lasari. Hadir Pak. Oke, Nirma Lasari ada. Amelia Putri. Hadir Pak. Oke, hadir. Sri Apriliani. Halo Sri. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, oke. Sri Ramadhani. Hadir Pak. Mana? Oke. Hadir. Aidal Fitri Munawwarah. Hadir Pak. Ya. Nur Audina. Hadir Pak. Oh, ada juga di sana ya. Nur Audina, Nur Sri Putri. Hadir Pak. Nah, oke, Nur Sri Putri. Fitri Ramadhani. Hadir Pak. Mana? Fitri ya, Fitri itu. Kemudian Siti Nur Halisa. Siti Nur Halisa ada di situ. Ini Siti Nur Halisa ada namanya tapi tidak punya otorannya. Rahmatia. Hadir Pak. Ada jadi situ. Hadir. Oke. Oke, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita di awal, tolong apapun kondisinya tetap diaktifkan kameranya ya. Nah, kalaupun misalnya belum berpakaian seragam, minimal 1 kontrak tidak terlewatkan ya. Jadi kan kontraknya adalah berpakaian PGSD, tapi kalau misalnya tidak sempat, minimal kontrak yang lain tidak terabaikan, yaitu tetap menyalakan kameranya ya. Ini perlu sebagai bentuk pembiasaan kita karena kita adalah calon-calon guru ya, yang harus selalu berinteraksi dengan anak-anak kita, peserta didik kita. Bagaimana mungkin kita bisa menilai, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kondisi siswa kita ketika kita tidak melihat secara langsung begitu. Ya. Ada semua. Pekan lalu kita sudah membahas beberapa materi. Terakhir kita membahas tentang nilai, sikap dan perilaku ya. Nilai, sikap dan perilaku. Di mana ketiga materi ini itu saling terkait satu dengan yang lain. Nilai itu menjadi acuan seseorang untuk menentukan ini baik atau tidak. Lalu dari hasil keyakinan itu muncullah sikap dari diri seseorang. Apa sikap kita terhadap kondisi yang kita hadapi. Dari sikap itulah kemudian lahir yang namanya perilaku. Apa tindakan yang kita akan lakukan terkait dengan permasalahan yang kita akan hadapi. Kita akan membahas, ini pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang keterampilan sosial. Ya. Pertama, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari atau materi hari ini, adik-adik diharapkan mampu mendeskripsikan keterampilan sosial. Jadi kalian mampu membahasakan. Mendeskripsikan itu artinya membahasakan dengan bahasanya adik-adik sekalian, ya.
Apa itu keterampilan sosial? Itu yang dimaksud dengan deskripsi ya, membahasakan dengan bahasa kita. Kemudian mampu mengemukakan tujuan atau manfaat memiliki keterampilan sosial. Lalu kemudian mampu mendeskripsikan pengertian keterampilan mental dan mampu menerapkan bentuk-bentuk sikap mental yang mendorong pembangunan. Jadi inilah 4 poin inti yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Baik, kita lihat. Yang pertama adalah definisi. Apa itu definisi, apa pengertiannya dari keterampilan sosial itu? Keterampilan sosial itu adalah kecakapan individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Ya. Kecakapan individu, personal kita, untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kita lihat apa itu kecakapan, cakap. Cakap itu bukan cantik yang dimaksud di sini ya. Ya, bukan cakep atau apa. Cakap itu nih bisa bermakna terampil, bisa bermakna pintar, bisa juga bijak, lincah, lancar dan lain-lain. Jadi itu secara sederhana makna cakap. Jadi kecakapan berarti keterampilan kita, ya, keterampilan seseorang. Ya, apakah orang ini bijak dalam berinteraksi atau tidak? Ya, kecakapan seseorang. Kemudian berinteraksi. Ya, kita pisah-pisah dulu supaya kita mudah memahami definisi dari keterampilan sosial ini ya. Berinteraksi itu apa? Berinteraksi itu adalah bagaimana kita berhubungan, berkomunikasi, berbicara atau berkontak. Ya, bagaimana kita saling berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Itu namanya interaksi. Ya, interaksi sosial, hubungan dengan sesama. Ya, berkomunikasi juga itu bagian dari interaksi. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Ya, berbicara. Ya, bagaimana cara kita melakukan ya komunikasi, berbicara dengan orang lain. Ini semua ada teknik-tekniknya, ada cara dan tata keramanya dalam berkomunikasi, sehingga kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berbicara itu sangat ditentukan dengan keterampilannya dia ya. Berkontak, bagaimana kita ya berkontak dengan sama atau lingkungan. Kemudian lingkungan itu yang dimaksud apa? Ya, bisa saja keluarga dengan orang tua, keluarga inti, tetangga ya. Dalam keluarga, kemudian sekolah, tempat kerja. Sekolah ini boleh jadi di kampus ya. Bagaimana kalian ya lingkungan Anda di sekelilingnya. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan interaksi sosial. Kemudian media sosial ya. Jadi lingkungan ini jangan dipikir hanya yang nampak saja, tetapi media sosial pun juga bagian dari lingkungan kita. Apa yang sering kita buka, itu bagian dari lingkungan yang mempengaruhi keterampilan kita. Ya, misalnya Facebook, kemudian WA, itu kan kita berinteraksi di situ. Itu kan kita melakukan komunikasi-komunikasi di situ. Berarti itu juga bagian dari lingkungan kita. Ya, warkop, yang sering ke warkop laki-lakinya biasa ya pemain warkop itu juga bagian dari lingkungan kita, tetangga dan lain-lain. Pokoknya apa saja yang menjadi tempat atau wadah kita berinteraksi dengan sesama itu adalah lingkungan kita ya. Jadi lingkungan kalau kita karena adanya medsos atau apa sekarang itu sehingga lingkungan itu menjadi luas, jadi tidak terbatas pada apa yang ada di sekeliling kita ya. Kemudian menurut beberapa pakar ini ada menyimpulkan keterampilan sosial merupakan bentuk perilaku ya, perilaku kita. Bagaimana perbuatan kita, bagaimana tindakan kita di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian perkataan kita, bagaimana kemampuan kita melakukan komunikasi dan sikap yang ditampilkan individu ya, personal kita ya. Personal kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi keterampilan sosial itu adalah bagaimana bentuk perilakunya kita
bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, serta sikap kita. Bagaimana sikap yang kita tampilkan? Apakah kayak nggak busuk di wajahnya, apakah menyenangkan wajahnya? Ya itu kan perilaku-perilaku yang kita tampilkan kepada orang lain pada saat kita berinteraksi. Disertai dengan ketetapannya dan kecepatannya tetap, bukan ketepatan di situ ya, ketepatan tepat apa yang kita sampaikan, tepat bagaimana respon kita, tepat bagaimana perilaku kita, dan kecepatan kita ya dalam berinteraksi, sehingga memberikan kenyamanan bagi orang yang berada di sekitarnya. Jadi semakin terampil kita dalam melakukan komunikasi sosial, dalam berinteraksi, itu akan merasakan kenyamanan bagi orang lain. Ya, makanya ini penting untuk adik-adik pelajari, karena kita ini adalah mahasiswa. Ketika kita pulang nanti ke kampung misalnya, maka paling tidak kita memiliki perbedaan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dibanding mungkin teman-teman kita yang putus sekolah. Iya. Karena identik dengan mahasiswa itu adalah memiliki cakapan itu. Ya. Nah. Kemudian ini juga pendapat yang lain, keterampilan sosial adalah kemampuan yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi, belajar, meminta bantuan, memenuhi kebutuhan dengan cara yang tepat, bergaul dengan orang lain, berteman, mengembangkan hubungan yang sehat, melindungi diri dari mereka sendiri dan secara umum, dapat berinteraksi dengan masyarakat secara harmonis. Jadi, semakin kita terampil dalam melakukan interaksi sosial, itu akan menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis. Ya, jadi itu ya keterampilan tadi kan kecakapan kita ya, kemampuan kita membangun komunikasi. Kita ini maksud dengan keterampilan terampil ya. Aspek-aspek ya yang menyangkut keterampilan sosial ya. Yang pertama ini ada komunikasi dasar. Komunikasi dasar ini yang paling mendasar saja ya. Biasanya itu kontak mata, baru kita kelihatan. Itu kan bagian dari interaksi sosial ya. Ya. Makanya kalau kita belajar tentang teknik-teknik komunikasi, mata itu ada ilmunya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ternyata kontak mata itu juga harus diilmui gitu. Ya. Bagaimana tatapannya, bagaimana ya pandangannya, itu dipelajari untuk meningkatkan skill kita dalam berkomunikasi. Ada lagi yang kemudian mendengarkan. Nah, ini mendengarkan. Bagaimana keterampilan kita mendengarkan? Ketika ada orang lain berbicara, bagaimana kita? Ya, makanya ada yang sering mengatakan kenapa mulut itu satu, telinga itu dua, karena kita dituntut untuk banyak mendengarkan. Ya, kita dituntut untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Itu juga keterampilan. Jadi kalau ada orang yang kita temani bicara, lalu kemudian dia lebih banyak bicaranya, kita baru bicara sepotong dia sudah panjang dia, berarti ini ciri-ciri keterampilan sosialnya kurang ya. Jadi ini juga perlu untuk dipelajari. Sebenarnya semua ada kajian-kajiannya, tapi ini namanya dasar, jadi hanya pengenalan saja. Gerakan mulut atau tubuh itu juga gestur itu mempengaruhi juga, ya. Makanya katanya ketika kita ingin mempengaruhi orang, maka lihat gesturnya, lihat gerakan tubuhnya, ya. Ketika dia misalnya jongkok, maka usahakan juga kita akan jongkok misalnya. Ketika dia tangannya di belakang, maka kita juga ya pindahkan tangan kita ke belakang. Itu teknik semua, ya. Tapi itu lagi-lagi ada kajiannya secara mendalam. Gerakan tangan, ya, itu juga keterampilan. Ketika kita berbicara, lalu kemudian tangan kita bergerak, itu kan mempengaruhi, ya. Daripada kita diam saja, gitu, ya. Kemudian cara berjalan, cara berpakaian, nah, itu semua menjadi komunikasi dasar. Baru kita lihat, kita sudah bisa melihat, oh ini orang seperti ini gesturnya, ya. Kemudian ada namanya keterampilan interaksi, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, ya. Misalnya minta maaf,
tidak memotong pembicaraan, memulai dan menutup pembicaraan, bertanya, berinteraksi dengan level yang berbeda-beda. Jadi keterampilan interaksi ini kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, tidak memotong pembicaraan itu tadi ya, ketika ada orang yang berbicara, kita lihat ketika ada orang ketika berbicara lalu dia mendengarkan dengan saksama, itu enak ditemani bicara. Ya, istilahnya orang teman-teman gosip. Ya, enak ya ditemani curhat, bukan gosip, astagfirullah. Temani curhat maksud saya. Ya, ditemani curhat. Nah, memulai dan menutup pembicaraan, bagaimana kita memulai pembicaraan, ya, bagaimana menutup pembicaraan dengan orang lain, itu semua adalah keterampilan. Bagaimana cara kita bertanya kepada orang. Kepada siswa kita nanti akan kita terapkan itu, bagaimana kita bertanya kepada anak-anak kita. Kemudian berinteraksi dengan level yang berbeda-beda. Tentu kita akan berinteraksi dengan orang-orang yang kita memiliki level yang berbeda. Kalau kita sesama, misalnya mungkin ini Fitriani Malik, ini kan dia duduk beberapa orang ini. Ya, dia duduk 3 orang kalau sudah 2 orang ya. Ya, 3 orang ya. Itu dia masih sama-sama, sesama mahasiswa, berarti levelnya masih sama. Berarti interaksinya mungkin, ya, interaksinya masih biasa-biasa saja. Boleh jadi nanti pada saat ya sudah jadi guru, maka levelnya dengan siswanya pasti sudah berbeda. Maka guru berkomunikasi dengan siswa pasti lain cara komunikasinya. Kita sebagai mahasiswa pun juga berinteraksi dengan dosen tentu juga berbeda. Nah, dan pejabat atau apa kita berinteraksi dengan orang lain, kita lihat level-levelnya. Sehingga itu akan menimbulkan akan menghasilkan rasa nyaman. Ya. Dosen tak misalnya bicara, kita dengarkan baik, maka dosen akan merasa dihargai. Sama ketika Anda seorang guru, bicara di hadapan siswa nanti, dan siswanya mendengarkan dengan baik, maka itu Anda akan merasa dihargai. Nah, jadi keterampilan ini harus kita kuasai. Keterampilan harus kita miliki, gitu ya. Kemudian cerdas emosi. Ya, cerdas emosi ini kemampuan kita mengendalikan emosi, gitu ya. Jadi yang pertama adalah sadar emosi, ada regulasi emosi. Ini kemampuan kita mengendalikan sebenarnya emosi kita. Meskipun kita dalam keadaan tertekan, cerdas emosi sudah tadi ya, regulasi emosi dan empati, membaca gestur orang lain dan memahami maksud tersirat. Jadi ketika kita sama-sama teman tak, kita lihat wajahnya bagaimana, ya kita harus pandai-pandai berkomunikasi, ya jangan karena misalnya keinginan kita mau A, ternyata teman kita ini lagi tidak mood dengan itu. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran. Ya. Jadi memang ini kemampuan kita. Dan ini perlu guru memahami ini karena kita akan berhadapan dengan siswa-siswa kita yang memiliki banyak karakter di dalamnya. Ya. Jadi adik-adik ini betul-betul Anda masuk di keguruan sejak dini, niatkan memang nih, saya ingin memperbaiki diri, saya ingin betul-betul mempelajari bagaimana sih sebenarnya jadi guru. Karena Anda calon-calon guru, gitu ya. Nah, seandainya Anda calon dokter, maka tentu pelajaran dokter juga yang akan diajarkan. Gitu. Kemudian keterampilan kognitif atau keterampilan berpikir. Ini memahami persepsi sosial budaya, memahami perintah, instruksi, dan sebagainya. Ya. Baik. Kemudian dampak kan dari keterampilan sosial ya. Ketika kita lemah dari sisi keterampilan kita. Ini kalau misalnya kita memiliki kemampuan keterampilan yang kurang bagus ya. Yang pertama, cenderung mengalami kesulitan dalam membangun keakraban dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan masyarakat. Jadi kapan kita memiliki atau tidak memiliki keterampilan dalam melakukan interaksi sosial, maka ini salah satu yang boleh jadi akan berdampak pada diri kita. Cenderung mengalami kesulitan dalam membangun keakraban. Ya, terkesan dia sendiri-sendiri. Jadi coba melihat kalau misalnya ada orang yang susah sekali diajak komunikasi, dia orangnya pendiam, kemudian selalu menyendiri, nah gitu. Ya. Dia akan sulit ada teman akrabnya gitu. Jadi
salah satu dampak dari kekurangan atau kelemahan kita dalam berinteraksi. Kemudian membangkitkan respon negatif dari orang lain yang mengarah ke tingkat penolakan teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Ya, orang akan merespon kita secara negatif gitu. Ya, kadang kita maksud kita baik, kadang kita sebenarnya ini baik ya sama dia, tapi karena kita tidak pandai, kita tidak terampil membangun komunikasi, akhirnya orang lain merespon lain, gitu. Yang biasa kan begitu, kita, ani nih apa namanya, mau dekat sama dia, mau juga bergabung dengan dia, tapi kayak ada apa namanya perbuatan kita aneh-aneh, akhirnya direspon negatif oleh orang lain. Nah gitu. Yang dimaksud ya. Menyebabkan timbulnya tanda-tanda depresi, agresi, dan kecemasan. Depresi itu kan identik dengan ada gangguan kejiwaan ya. Selalu merasa sendiri, selalu merasa tidak ada gunanya, ya, dicuekin gitu. Merasa dicuekin. Padahal sebenarnya orang di sekelilingnya baik-baik sih. Cuma karena dianya saja kemampuan berinteraksinya tidak bagus, kurang bagus, akhirnya dia tidak pandai begitu, tidak pandai bergaul. Ya, jadi hati-hati ketika ada di antara kita, di antara adik-adik ini, selalu menyendiri gitu, selalu hidup sendiri, kemudian tidak ada temannya, merenung, ya, gitu ya. Agresi ini lebih banyak sering menyerang orang, selalu memberontak, ya. Itu tadi tidak mampu mengendalikan emosi, gitu ya. Nah, agresi. Ya, maunya menyerang terus orang. Kemudian selalu cemas, ya, selalu cemas. Ada kekhawatirannya, menyebabkan keterlibatan individu dengan tindak kriminal dan kejahatan lainnya. Ini karena itu tadi ya, ketidakmampuan dia dalam melakukan hubungan dengan sesama, sehingga kemampuan berpikirnya itu selalu hal-hal negatif saja. Ya. Nah, ini adalah tujuan atau manfaat juga bisa. Ketika kita memiliki keterampilan sosial minimal, ya banyak kok yang lain. Ini hanya gambaran umumnya saja. Individu mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial. Jadi ketika kita memiliki keterampilan sosial, maka kita mampu menyelesaikan diri. Dimanapun kita berada, kita akan mudah menyelesaikan diri, gitu kan? Nah. Kemudian mengembangkan kepribadian dan identitas. Ya, secara kepribadian itu akan mudah kita tingkatkan, ya. Ya, secara identitas, secara kepribadian kita. Kemudian mengembangkan kemampuan karir. Ya, orang-orang nanti Anda ini sebagai calon-calon guru ataupun dimanapun nanti ya, kita tidak tahu apakah jadi guru atau di mana. Tetapi ketika kita memiliki kemampuan sosial, keterampilan berinteraksi, membangun hubungan relasi, maka itu akan memacu karir kita. Ya, seorang pebisnis misalnya, ketika dia mempunyai keterampilan sosial, kemampuan berinteraksi, membangun jejaring, maka itu akan membuat dia lebih mudah mengembangkan usahanya. Seorang pejabat, seorang ASN, seorang ya pegawai, ketika dia mampu berinteraksi dengan baik kepada pimpinannya, kepada atasannya, kepada sesama, maka itu juga akan memudahkan dia dalam meningkatkan atau karirnya gitu. Meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesehatan, serta mampu mengatasi stres gitu ya. Orang yang suka berinteraksi itu minimal menghilangkan stresnya gitu ya. Nah, jadi banyak-banyak berinteraksi dengan sesama. Tentu berinteraksinya tadi dengan memahami bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Gitu ya. Jadi dengan kita memiliki keterampilan, kecakapan, kemampuan berinteraksi, maka paling tidak ini bisa kita dapatkan. Oke, itu ya sedikit tentang keterampilan sosial. Nah, ini kita masuk di keterampilan mental. Ya. Apakah ini dimaksud dengan mental ya? Mental memiliki arti yang berhubungan dengan watak atau batin manusia. Jadi dia lebih bersifat rohanianya kita ya. Rohanianya kita. Jadi bukan fisiknya, tetapi lebih kepada bagaimana sifat kejiwaannya kita. Dari kata Latin ya, means mentis berarti jiwa,
nyawa, ya sukma, ruh, semangat. Jadi semua ini yang bersifat ruhaniyah, bersifat jiwa kita ya, bagaimana kejiwaan kita, bagaimana mental kita. Ya, bagaimana mental kita. Adapun istilah mentalitas menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna aktivitas kejiwaan, ya, cara berpikir dan berperasaan, ya, jiwa, pikir dan rasa. Nah, ini semua ini masuk pada wilayah mental. Mental itu meliputi sistem nilai atau pandangan hidup dan sikap. Mental itu meliputi sistem nilai, ya. Sistem nilai sendiri adalah konsepsi yang abstrak, ya, abstrak itu maksudnya tidak kelihatan ya. Makanya kejiwaan kita itu kan tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Ya, yang dianut oleh sebagian besar masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang penting dan apa yang sepele dan lain-lain. Jadi begitu. Sistem nilai. Bagaimana di suatu komunitas itu dia memiliki satu aturan. Oh, ini baik, ini tidak. Saya di satu kampung, ketika ada orang meninggal, maka dia harus diambil 7 harinya misalnya. Dia harus diambil 100 harinya. Itu satu sistem nilai yang diterapkan di kampung itu. Ya. Ada aturan yang dijadikan nilai itu kan tadi kan baik buruk ya. Jadi ada aturan yang dijadikan acuan untuk menentukan oh ini baik dan ini tidak. Oh hari ini tidak boleh menikah karena ini hari buruk misalnya. Itu salah satu sistem nilai yang ada di dalam satu komunitas atau masyarakat. Oke, terakhir sikap-sikap mental yang ada ya, yang harus kita miliki. Jadi ini sikap yang sejatinya kita miliki sebagai pribadi. Ini akan menjadi karakternya kita. Ya. Yang pertama, cerdas secara emosional. Maksudnya kita mampu mengendalikan diri kita. Ya, mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi itu kan apa yang kemudian timbul dalam diri kita ketika menghadapi sesuatu. Ya, ketika ada sesuatu, bagaimana kejiwaan kita, bagaimana emosi kita. Jadi emosi itu tidak identik dengan marah-marah, ya. Tapi apa yang timbul dalam diri kita ketika terjadi sesuatu, itu namanya emosi. Nah, kecerdasan emosional adalah kemampuan kita mengendalikan itu, ya, kemampuan kita mengendalikan tentang emosionalnya kita, ya. Kemudian percaya diri, ya, sama di siswa juga. Kalau saya nih, salah satu yang hilang hari ini adalah kepercayaan dirinya kita, ya. Karena pengaruh teknologi hari ini, pengaruh HP, sehingga kita kadang-kala tidak percaya lagi dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya, makanya kalau kita ingin memiliki karakter yang baik, maka salah satu sikap yang harus kita miliki adalah kepercayaan diri. Tentu kepercayaan diri yang dimaksud ini bukan berarti mau dipuji, mau diapa, puji Ale, bukan di situ poinnya. Tapi percaya diri maksudnya memiliki kemampuan untuk mengakui bahwa kita pasti bisa, gitu. Ya, kita bisa melakukan sesuatu. Kemudian mampu bersikap tegas, ya, terhadap hal-hal yang kita katakan itu tidak baik, maka kita mengatakan tidak baik. Ya, memiliki rasa optimisme, ya, jangan jadi pesimis, ya. Optimis itu artinya memiliki harapan yang kuat, meyakini bahwa pasti bisa, namanya optimis, ya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus optimis juga, saya pasti bisa menyelesaikan ini kuliah dengan baik, namanya optimisme, ya. Nah, memiliki disiplin. Jangan berbicara disiplin ketika kita sendiri hari ini tidak memulai dari sekarang tentang disiplin itu. Salah satu kesuksesan yang kita selalu tanamkan di siswa adalah disiplin. Kapan ada siswa yang
tidak disiplin itu ciri-ciri menanam kegagalan dari sekarang ya. Tapi kalau dari sekarang kita disiplin, dan saya senang dengan kelas ini, baru jam 9 malam itu ketua kelas sudah mengingatkan besok kita kuliah jam sekian sampai jam sekian. Itu sebenarnya kita mencoba disiplin ya, meskipun tadi agak lama karena saya lupa passwordnya ya. Kemudian senantiasa bersikap positif. Ini the power of positive thinking ya. Kekuatan positif, kekuatan sikap positif ya, kekuatan pikiran positif. Ini akan mempengaruhi sikap kita. Jadi kapan kita sebagai orang yang sedikit-sedikit negatif misalnya perilakunya, itu ciri-ciri lagi-lagi tadi itu menanam kegagalan. Jadi senantiasa bersikap positif. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya. Kalau dalam agama kita sudah diingatkan bahwa setiap manusia itu adalah seorang pemimpin. Ya. Jadi tiap-tiap jiwa itulah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti kita semua ini ya, secara personal kita adalah pemimpin. Kita memimpin diri kita. Jadi kalau hari ini kita tidak mengasah diri kita, berarti kita menghindari tanggung jawab kita untuk peningkatan kualitas diri kita. Itu secara personal. Secara kelas mungkin ada ketua kelas. Secara kelembagaan atau di tengah-tengah masyarakat kita memiliki tanggung jawab. Ya, apalagi kan kalau mahasiswa kan identik dengan agen perubahan ya. Kan kalau demo itu kan biasanya itu kita adalah agen perubahan. Jadi mahasiswa itu adalah agen perubahan. Memiliki tanggung jawab untuk itu. Makanya mahasiswa jangan apatis ya, jangan cuek dengan kondisi-kondisi sosial, karena adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa harus dibangun kepekaan sosial kita. Nah, saya kira itu beberapa, sebenarnya banyak ya, tapi ini hanya gambaran saja apa yang kemudian harus kita miliki untuk mengambil peran-peran dalam kemajuan bangsa ini, ya. Cerdas emosional, percaya diri, mampu bersikap tegas, ada banyak kok, tanggung jawab, ya, disiplin dan sebagainya. Oke, saya kira itu sedikit tentang materi kita. Masih ada ya, bersikap sabar dan ikhlas. Ini kayak yang terakhir ini ya. Nah, bersikap sabar dan ikhlas ini sedikit saya jelaskan. Ya, lagi bergabung lagi. Mampu bersikap sabar dan ikhlas. Sabar ini adalah kekuatan kita ya sebagai personal. Ini kesabaran yang harus kita jaga. Sebagai mahasiswa, sabar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu banyak godaannya. Jadi harus dibekali dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Keikhlasan ini jangan banyak berharap sama orang lain. Karena berharap sama orang lain itu lebih banyak menyakitkan. Ya. Banyak menghasilkan sakit hati. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka ikhlaslah. Ikhlas itu tetap kita mungkin menerima balasan sesuai dengan porsi, tetapi itu tadi kita tidak menggantungkan harapan kepada orang lain. Karena kapan kita menggantungkan harapan kepada orang lain, kadang-kala kita ujung-ujungnya sakit hati dan renggang lagi hubungan kita secara makhluk sosial gitu ya. Oke, itu sedikit materi dari saya. Untuk selanjutnya kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusi ringan. Masih ada waktu sedikit. Oke, seperti itu mungkin ya. Terima kasih atas atensinya semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri, billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.